Gakuto Notsuda jadi pemain yang dipilih oleh Persib Bandung untuk memperkuat lini tengahnya di musim 2026-2027. Kira-kira seperti apa gaya bermainnya? Apakah sama seperti kayak Hirosenya Borneo kemarin? Mari kita bahas. Gakuto Notsuda, di musim kemarin Notsuda bermain untuk BG Pathum di Liga Thailand, tim yang dilatih oleh Vladimir Pujovic ya, ex dari Persib Bandung juga. Dan di musim ini Notsuda didatangkan oleh Persib Bandung untuk memperkuat lini tengah. Apakah pilihan yang tepat mengingat di musim kemarin itu BG Pathum bahkan di ACL tuh nggak lolos dari fase grup? Apakah Persib lagi gambling nih, mentang-mentang dia itu pemain Jepang, mungkin dirasa akan bagus di Liga 1 gitu ya? Atau memang pemain ini cocok dengan kebutuhan dari Persib Bandung? Di video kali ini akan kita bahas lebih dalam tentang Gakuto Notsuda. Seperti khasnya channel ini, akan kita gunakan beberapa data dan juga ilustrasi untuk memberi gambaran yang lebih jelas kepada teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan channel analisa yang seperti ini, boleh di-subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Oke, Gakuto Notsuda, kalau berdasarkan data yang bisa saya ambil gitu ya, posisinya adalah di gelandang tengah. Dia bisa mengisi 3 posisi nih, baik sebagai pemain nomor 8 atau central midfielder gitu ya, sebagai defensive midfielder juga bisa, dan sebagai attacking midfielder juga bisa. Satu ciri khas rekrutannya Persib Bandung ada lagi nih di Gakuto Notsuda, yaitu versatility. Dan kalau teman-teman ingat gitu ya, di musim kemarin 3 pemain di tengah dari Persib Bandung itu selalu melakukan rotasi, sehingga memang diperlukan pemain tengah yang fasih gitu, ada di 3 posisi lini tengah tersebut gitu ya. Makanya Notsuda ini secara taktikal juga fit lah untuk Persib Bandung gitu. Dan kalau kita lihat heatmapnya gitu ya, Gakuto Notsuda memang lebih banyak beroperasi di tengah sebelah kiri, karena memang dia juga left foot gitu ya, jadi kaki unggulnya itu adalah sebelah kiri, sehingga dengan dia dioperasikan di sisi tengah sebelah kiri itu memaksimalkan keunggulan dia di kaki kirinya, yang kaki kirinya juga kalau lihat kualitas umpannya, kualitas tendangannya itu juga di atas rata-rata gitu ya. Kita lanjutkan dengan playing career-nya dari Gakuto Notsuda gitu ya. Memang dia lebih banyak menghabiskan karirnya itu di negaranya sendiri, di Jepang gitu ya. Bahkan dia rutin main di J-League gitu ya, kasta tertinggi dari Liga Jepang, menunjukkan bahwa memang Gakuto Notsuda ini bukan pemain yang main-main gitu. Selama di Jepang mungkin dia mulai diandalkan banget gitu ya, itu di tahun 2021 ketika bermain dengan Favorit Kofu. Walaupun di Favorit Kofu ini dia waktu itu main di J2 gitu ya, jadi satu kasta di bawah J-League gitu ya. Tapi setahun setelahnya di Hiroshima, di Sanfrecce Hiroshima, dia bisa dilihat ya, kalau kita lihat dari total menit dan juga menit per match-nya, dia itu pemain inti lah bisa dibilang gitu ya, masuk ke starting line up gitu. Walaupun memang di tahun 2024 jumlah menit bermainnya jauh drastis menurun gitu ya. Kalau saya googling sih katanya memang dari Sanfrecce Hiroshima-nya sendiri memang ada perubahan taktikal sehingga Notsudanya tidak fit kepada sistem tersebut di tahun itu gitu ya. Makanya di 2 tahun terakhir dia pindah ke Thailand, ke BG Pathum, dan terlihat ya dari total menit dan juga menit per match-nya itu dia bisa dibilang lagi-lagi adalah pemain inti di situ gitu. Bahkan Vladimir Pujovic ya, pelatihnya BG Pathum sendiri sebenarnya menginginkan Notsuda untuk bertahan karena dia adalah salah satu pemain yang paling menarik yang diandalkan oleh Pujovic gitu ya. Namun dengan manajemen tidak ada kata sepakat, akhirnya pindah ke Persib Bandung. Kalau dari gol dan asisnya sendiri memang tidak terlalu menonjol banget gitu ya. Walaupun kalau kita lihat jumlahnya untuk ukuran central midfielder ini masih cukup bagus gitu ya, apalagi kontribusi asisnya gitu. Namun itu tidak menjadi atribut utama secara statistik gitu ya dari Gakuto Notsuda. Oke, kita masuk ke keunggulan dari Gakuto Notsuda. Seperti sudah dijelaskan di awal tadi, yang paling terlihat menonjol gitu ya dari Gakuto Notsuda adalah kualitas passingnya gitu ya. Itu terlihat dari mana? Dari data-data yang saya kumpulkan dari FOTMOB gitu ya. Bagaimana dia selalu konsisten menghasilkan dibandingkan dengan central midfielder yang lain di liga yang sama gitu ya. Dia konsisten berada di persentil yang tinggi. Itu menunjukkan bahwa dibandingkan dengan pemain tengah yang lain, dia itu termasuk yang unggul dalam hal jumlah passing dan juga kualitas passing gitu ya. Kelihatan dari successful passesnya gitu. Selama di Thailand 2 musim berturut-turut bisa kelihatan ya teman-teman, lihat di sini persentilnya itu hijau semua. Itu menandakan dia unggul gitu ya. Dan gak cuma di Thailand, ketika di ACL tuh pun bahkan dia lebih menonjol lagi gitu ya dari sisi passing stats-nya gitu. Dan kalau kita tarik jauh ke belakang lagi di J-League pun di tahun 2022 gitu ya, dia termasuk yang unggul juga nih dalam hal distribusi umpan gitu. Itu menunjukkan bahwa di Jepang aja dia termasuk salah satu yang unggul gitu ya. Dan ketika dia pindah ke Thailand,
ternyata tidak ada permasalahan dari adaptasi tim gitu ya, dari adaptasi liga. Dia tetap menunjukkan bahwa dari sisi passing nih, termasuk juga chance created-nya, dia termasuk unggul dibandingkan pemain-pemain tengah yang lain gitu. Lalu yang berikutnya, yang keunggulan dari Gakuto Notsuda selain umpannya adalah bagaimana kemampuan dia, intelijensia dia dalam positioning gitu ya. Jadi dia bisa mencari nih posisi yang pas sebagai opsi umpan dari temannya gitu. Nah, kalau kita bagi fasenya bagi dua nih ya, fase build up awal dan juga ketika di attacking third gitu ya. Peran dari Gakuto Notsuda itu ada di keduanya gitu. Jadi ketika fase build up awal, Gakuto Notsuda itu sering mencari posisi di antar lininya lawan. Jadi antar lininya kalau yang fase awal itu antara strikernya lawan sama pemain tengahnya lawan gitu ya. Lalu ketika bolanya sudah berhasil terprogresikan ke depan gitu ya, ke attacking third pada saat kita mau creating chance gitu ya, Gakuto Notsuda juga selalu memprovide dirinya sebagai opsi umpan temennya gitu ya. Terutama area operasi dia banyaknya adalah di area half space sebelah kiri. Ya area kiri lah pokoknya ya, kadang dia di half space, kadang dia tukeran ke sisi sayap gitu ya. Pokoknya dia selalu mencari posisi, dia selalu mencari ruang gitu ya, agar dia bisa dapat bola untuk bisa langsung didistribusikan kepada teman-temannya yang lain gitu. Dan yang terakhir, keunggulan dia yang paling jelas terlihat adalah set piece specialist gitu ya. Jadi beberapa assist yang dihasilkan di Thai League kemarin gitu ya, ada beberapa yang dari set piece-nya, baik itu corner maupun free kick gitu ya. Dan kalau kita lihat tendangan-tendangannya, umpan-umpannya memang ini secara skill, secara kualitas beda gitu ya tendangannya. Nah ini juga tidak bisa diremehkan juga gitu ya, apalagi di sepak bola modern sekarang, set piece juga terkadang menjadi salah satu solusi untuk memecah kebuntuan gitu ya. Di sisi itu juga nih, Notsuda bisa sangat berperan terhadap Persib Bandung di musim depan. Oke, ada kekuatannya, jelas dia juga punya kelemahannya. Nah, kalau dari video-video yang saya lihat dan dari data yang saya kumpulkan gitu ya, yang paling kelihatan nih dari Gakuto Notsuda adalah dari sisi physical duelnya gitu ya. Jadi kalau tadi di awal saya bilang apakah karakternya sama seperti kayak Hirose gitu ya. Kalau saya bisa bilang sih nggak sama gitu. Karena kalau kayak Hirose kita tahu ya bagaimana dia dalam physical duelnya sangat kuat gitu ya, dalam agresivitasnya juga sangat tinggi gitu kalau kayak Hirose. Kalau Gakuto Notsuda saya lihat tidak seperti itu. Secara fisik pun mungkin dia tidak unggul gitu ya, dan kelihatan dari beberapa momen agak dia menghindari untuk bisa langsung physical duel dengan lawan gitu. Di satu sisi ini bisa dimaklumi gitu ya, karena memang gaya mainnya dia itu tadi yang saya bilang mengandalkan umpan-umpan untuk menguasai bola, untuk menguasai permainan, untuk mengatur tempo gitu ya. Namun di sisi lain seperti kita ketahui Liga Indonesia itu adalah liga yang mengandalkan fisik gitu ya. Terkadang lawan bahkan bermain agresif gitu ya, termasuk dalam melakukan man-to-man marking atau dalam merebut bola. Nah ini juga harus menjadi concern gitu ya, karena Gakuto Notsuda kan posisinya di tengah gitu ya, di pemain tengah gitu ya. Nah dia kalau secara duelnya selalu kalah itu juga akan berbahaya, karena mungkin nanti ada hubungannya dengan second ball-nya gitu ya, harus bisa didapatkan juga. Atau ya itu juga ketika dia nggak bisa lepas dari man-to-man marking yang agresif dari lawan, tentu distribusi bolanya Persib juga akan terganggu gitu. Lalu yang kedua yang bisa saya lihat kekurangannya dari Gakuto Notsuda adalah pada fase defensive transition gitu ya. Jadi ketika sudah menyerang kan dia box to box ya, ketika udah nyerang dia juga ikut secara positioning ada di attacking third gitu ya. Nah ketika bolanya hilang, lawan melakukan serangan balik gitu ya, ada beberapa momen juga di mana Gakuto Notsuda itu dalam melakukan track back atau recovery gitu ya, jadi dia balik ke belakangnya lah gitu ya, itu di beberapa momen juga saya lihat agak lambat nih. Nah itu sesuatu yang berbahaya juga gitu ya, nanti kalau misalkan di Liga 1 ketemu lawan yang mainnya bertahan, serangan balik cepat gitu ya, seperti mungkin Maluku United, seperti Persebaya Surabaya, itu juga bisa menjadi PR gitu ya. Nah tinggal bagaimana nanti Persib mengatasi sisi lemahnya Notsuda dalam hal physical duel dan defensive transition ini gitu ya. Mungkin ketika dia di depan, nah rest defense Persib di belakang itu seperti apa. Lalu yang ketiga adalah limited goal threat dari dianya sendiri gitu ya. Dia memang kan tugasnya lebih banyak melakukan distribusi bola gitu ya. Dia memberikan bola kepada pemain lain yang lebih berbahaya, yang secara attacking juga lebih memungkinkan untuk melakukan eksekusi gitu ya. Tapi kalau dari dianya sendiri, itu dari data juga menunjukkan bahwa baik itu tendangannya, shots on targetnya, lalu XG-nya juga dia tidak terlalu unggul gitu ya. Memang dia bukan tipikal pemain tengah yang banyak melakukan shooting-shooting gitu ya. Dan ini ya mungkin di satu sisi bisa dimaklumi juga karena mungkin Persib tidak ngambil dia untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Mungkin memang Persib
mengambil Gakuto Notsuda ini untuk urusan passing distribution-nya. Kalau untuk tendangan-tendangannya gitu ya, eksekusi-eksekusinya akan lebih banyak difokuskan kepada pemain-pemain yang ada di depannya gitu ya, bisa striker, bisa attacking midfieldernya gitu ya, ataupun penyerang-penyerang sayapnya gitu. Nah, lalu dari keunggulan dan kelemahan tersebut, terutama keunggulannya gitu ya, kira-kira hal apa yang bisa dia tambahkan kepada Persib Bandung berkaca dari performa Persib Bandung di musim kemarin? Yang pertama, kalau kita berbicara tadi tentang bagaimana dia elite passer gitu ya, kualitas maupun kuantitas passingnya itu sangat-sangat unggul gitu ya. Yang pertama tentu saja dia bisa menjadi tempo setter gitu ya. Jadi dia harus tahu kapan saatnya memperlambat tempo, kapan saatnya untuk mempercepat tempo. Terutama sih dalam mempercepat tempo gitu ya. Karena kalau saya lihat gaya passingnya dari Gakuto Notsuda ini adalah dia quick release gitu. Jadi dia nggak pernah lama-lama megang bola. Jadi dia nggak dapat bola dia scanning dulu gitu ya. Jadi dia melakukan constant scanning itu bahkan sebelum dia menerima bola. Jadi ketika bolanya datang tuh dia udah tahu bolanya harus dikemanain gitu ya. Di beberapa momen kelihatan bagaimana Gakuto Notsuda ini nggak pernah lama-lama megang bola. Jadi paling satu sentuhan, di sentuhan kedua dia udah melakukan passing. Dan passing-passingnya itu preferensi dia adalah melakukan progressive pass. Passing vertikal atau passing yang membelah lini gitu ya. Dan itu sangat penting untuk Persib Bandung kalau kita bandingkan di musim kemarin gitu ya. Persib di transisi menyerangnya agak lambat gitu ya, karena memang gaya bermainnya Bojan juga di musim kemarin itu dengan kolektivitas yang ada, ketika bertahan semuanya ikut bertahan gitu ya, otomatis ketika transisi menyerang itu terkendala lah, tidak secepat ketika Persib zamannya Ciro Alves gitu ya. Nah di musim ini mungkin Persib juga mau mempercepat transisi menyerangnya, yaitu dengan mendatangkan Gakuto Notsuda ini, bagaimana dia bisa quick release, dia bisa melakukan umpan dengan cepat gitu ya, dengan decision makingnya juga sangat cepat. Nah itu juga dibutuhkan oleh Persib Bandung. Ini juga penting ketika transisi menyerang, sebelum lawannya Persib itu pertahanannya kembali semula gitu ya, pertahanannya kompak lagi, itu udah langsung diserang duluan sama Persib dengan kecepatan passing dari Gakuto Notsuda gitu ya. Lalu yang kedua, secara tactical fit gitu ya, secara tipe permainan, Gakuto Notsuda juga ini cocok dengan gaya bermainnya Persib di musim kemarin. Seperti disampaikan di awal, Persib biasanya bermain dengan formasi 4-3-3 gitu ya. 3 di tengahnya itu selalu berotasi. Nggak ada yang spesifik siapa nomor 6, siapa nomor 8, siapa nomor 10. Tom Hai kadang menjadi nomor 6. Dia menjadi orang pertama yang dapat bola dari back gitu ya. Tapi terkadang juga dia ada di pemain nomor 10. Dia berada di antar lininya, lini belakang lawan dan lini tengahnya lawan gitu ya. Jadi terus berotasi dan Gakuto Notsuda fit untuk posisi tersebut. Di beberapa momen kelihatan juga BG Patum juga kurang lebih sama ya, dalam melakukan serangan, dalam memegang bola dia menggunakan struktur 3-1-6 sama kayak Persib gitu ya. Dan di formasi 3-1-6 itu Gakuto Notsuda kadang bisa sebagai single pivotnya yang satu gitu ya, atau dia juga bisa ada di sisi 3 di belakang di sebelah kirinya gitu ya, atau bahkan dia juga bisa untuk masuk ke yang 6 orangnya itu gitu ya, dengan menyerang sisi left half space. Dan dia sangat fasih nih dalam mencari ruang kosong, terus bergerak gitu ya, terus mencari posisi sebagai outlet serangan. Nah ini juga sangat penting karena di musim kemarin Persib banyak kesulitan ketika menghadapi lawan yang low block ya, walaupun memang kalau lawan low block mas semua tim juga kesulitan gitu ya, tapi memang di musim kemarin ada beberapa pertandingan yang Persib gagal membongkar low blocknya itu karena minimnya pergerakan dari pemain-pemain Persib gitu ya. Nah dengan adanya Notsuda, ketika dia berada di area half space lawan gitu ya, terutama sebelah kiri, dia akan rutin mencari posisi, rutin mencari space untuk membongkar low blocknya lawan gitu ya. Jadi itu yang diharapkan dari Gakuto Notsuda ketika didatangkan oleh Persib Bandung gitu. Dan yang ketiga tentu saja dari set piece threat-nya dia gitu ya. Seingat saya di musim kemarin Persib itu tidak mencetak gol dari tendangan bebas langsung kayaknya ya gitu ya. Kalau tendangan bebas yang indirect itu ada beberapa ya, contohnya kayak golnya Matricardi ke PSIM gitu ya, itu dari free kick-nya Tom Hai yang disambut oleh sundulannya Matricardi gitu ya. Selebihnya mungkin kalau saya lihat dari corner juga ada beberapa tapi nggak banyak gitu ya. Nah dengan datangnya Notsuda gitu ya, dengan kita lihat sendiri cuplikan-cuplikan video dia mengambil tendangan bebas maupun cornernya gitu ya, bisa kita harapkan akan lebih banyak gol dari Persib Bandung dari sisi bola mati. Kalau dilihat dari kualitas tendangannya mah saya yakin lah Gakuto Notsuda ini bisa menjadi nilai tambah Persib dari sisi set piece untuk di musim depan gitu ya, sebagai salah satu solusi Persib dalam membongkar pertahanan lawan untuk bisa mencetak gol. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Gakuto Notsuda. Jadi kesimpulannya
perekrutannya Gakuto Notsuda ini cukup logis lah kalau saya lihat gitu ya. Dan memang sesuai kebutuhan juga, dan lagi-lagi ini menunjukkan bagaimana perekrutan Persib di musim ini itu benar-benar melihat dulu kekurangan Persib musim kemarin apa, masalahnya apa gitu ya, lalu solusinya dicari pemain yang seperti apa gitu. Waktu saya analisa pemain ini gitu ya, pertandingan pertama yang saya lihat itu adalah ACL2-nya ketika BG Patum lawan Pohang Steelers gitu ya, karena kalau untuk yang full match itu saya nggak dapat untuk yang Liga Thailand ya, yang saya dapat yang di YouTube ada itu adalah pertandingan-pertandingan ACL2. Ketika melawan Pohang Steelers itu, karena Pohang Steelers mungkin lebih kuat ya ketimbang BG Patum, jadi BG Patum itu banyak bertahan. Nah di situ saya lihat Notsuda sangat kurang nih kalau saya lihat ya, dari sisi pertahanannya, karena itu tadi physical duelsnya juga kurang bagus gitu ya, pressingnya juga tidak agresif gitu ya. Jadi ketika saya nonton itu, wah ini yakin nih Persib mendatangkan pemain ini gitu ya. Tapi ketika saya lihat pertandingan-pertandingan lainnya gitu ya, ketika BG Patum menghadapi lawan-lawan yang lebih setara gitu ya, atau bahkan lebih unggul gitu ya, kelihatan banget tuh bagaimana fungsi dari Gakuto Notsuda membuat aliran bolanya BG Patum itu benar-benar lancar gitu ya. Jadi verticality-nya itu benar-benar cepet nih kalau ada Gakuto Notsuda gitu. Jadi bagaimana ada satu pertandingan lawan Tampines Rovers ya kalau nggak salah, di babak pertama Notsuda dan Canatipnya nggak main gitu, entah disimpan entah gimana gitu ya. BG Patum kesulitan dalam membongkar pertahanannya Tampines Rovers. Tapi di babak kedua begitu Notsuda dan Canatip main, itu enak banget ngelihatnya ketika bola dialirkan ya dari belakang ke Notsuda, Notsuda kasih ke Canatip dengan cepat gitu ya, dan Canatipnya yang membongkar pertahanan lawan. Itu kurang lebih dari situ saya lihat, oh jadi yang Persib cari dari Gakuto Notsuda adalah Persib itu bisa memiliki pemain yang bisa menghasilkan better ball progression gitu ya, baik dari sisi kecepatannya, dari sisi akurasinya juga gitu ya, sehingga serangannya Persib bisa menjadi lebih cepat ke depan gitu. Dan otomatis ketika lebih cepat ke depan, mungkin pertahanan lawan juga belum bertahan dengan struktur yang kompak gitu ya, itu udah bisa dibongkar duluan oleh Persib Bandung gitu. Dan nilai tambah lainnya adalah yaitu ya bagaimana dia adalah seorang set piece taker yang berbahaya. Itu nanti akan bisa kita lihat ya di musim depan bagaimana kualitas cornernya Persib mungkin akan lebih baik dengan kedatangan dari Gakuto Notsuda ini gitu ya. Pada intinya saya sih nunggu banget nih bagaimana kualitas progresinya dari Persib Bandung di musim depan gitu ya. Pasti akan berbeda lah dibandingkan dengan musim kemarin. Musim kemarin mungkin terlalu mengandalkan Tom Hai gitu ya. Jadi ketika Tom Hai-nya juga katakanlah terkunci gitu, mungkin progresinya Persib agak kesulitan. Solusinya Persib ya hanya mengandalkan kualitas individunya Berginho misalkan gitu ya. Nah di musim depan dengan adanya tambahan pemain-pemain seperti Notsuda ini, mungkin variasi serangannya Persib, variasi progresnya Persib bisa lebih baik lagi gitu ya. Walaupun tentu ada yang harus diperhatikan gitu ya, adalah bagaimana justru sisi defensifnya dari Notsuda nih yang saya lihat masih kurang gitu ya, terutama dalam hal physical duelnya dan juga pada saat defensive transitionnya. Ini yang harus Persib Persib ketika mendatangkan Notsuda juga pasti udah tahu lah ya hal-hal seperti ini. Jadi ketika dia pada akhirnya didatangkan gitu ya, Persib juga pasti sudah mempersiapkan sistemnya seperti apa, nanti tugasnya Notsuda apa gitu ya, kekurangannya nanti ditutupnya dengan cara seperti apa, itu pasti sudah dipertimbangkan juga gitu ya. Karena memang tetap harus diperhatikan ya masalah physical duel ini, karena di Liga 1 ini yang namanya agresivitas lawan itu pasti akan terjadi lah ya gitu, apalagi kalau di beberapa pertandingan awal kelihatan nih Notsuda menjadi sumber aliran bolanya Persib Bandung. Di pertandingan berikutnya pasti akan dilakukan man-to-man marking dengan lebih ketat gitu ya, dengan agresif gitu. Nah itu kalau Notsudanya tidak bisa melepaskan diri dari marking tersebut, atau Persib nggak mempersiapkan nih ya, jadi ketika bola direbut dari Notsuda tidak ada yang mengcover, itu akan berbahaya untuk pertahanan dari Persib Bandung. Tapi apapun itu, kita percayakan sama tim pelatih, pasti sudah mempersiapkan nih Notsuda nanti akan diberikan peran seperti apa. Tapi kalau dari hasil analisa saya di musim kemarin dengan BG Patum, Notsuda ini adalah pemain yang punya kualitas tinggi yang pasti akan upgrade lini tengah dari Persib Bandung. Menurut teman-teman seperti apa? Apakah ada yang sudah menganalisa Notsuda juga gitu ya? Kalau sudah ada, boleh tulis di kolom komentar, kita diskusi. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semakin gak sabar nih kita nonton untuk Persib musim depan seperti apa. Oke, itu aja. Terima kasih.